Kota Banjarbaru adalah kota madya di Kalimantan Selatan yang memiliki 5 kecamatan dan 20 kelurahan. Salah satunya Kelurahan Mentaos. Kelurahan Mentaos adalah sebuah kelurahan yang berada dalam Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki luas 258,62 hektar. Kelurahan Mentaos merupakan salah satu kelurahan yang memiliki kampung tematik yang ada di Kota Banjarbaru. Terdapat 9 kelompok budidaya ikan, yaitu Pokdakan Mina Agrowisata 2, Pokdakan Aneka Mina Agrowisata 3, Pokdakan Aneka Mina Agrowisata 4, Pokdakan Mina Agrowisata 5, Pokdakan Laguna Agrowisata 6, Pokdakan Sugih Makmur, Pokdakan Gurami Jaya, Pokdakan Mina Satu Hati, Pokdakan Mina Mandiri, dan 2 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, yaitu Poklahsar Nila Anjani, Poklahsar Patin Bule, dan 1 gabungan kelompok perikanan, yaitu Gapoktan Agrowisata, dan didukung dengan 1 koperasi perikanan, yaitu Koperasi Agrowisata Mentaos. Kampung Iwak Mentaos seluas kurang lebih 47 hektar, secara kuantitatif terdapat sekitar 205 petak kolam, yang terdiri dari kolam pembibitan, kolam pembesaran, dan kolam campuran. Adapun jumlah dari ketiga kategori kolam tersebut, yaitu terdapat sedikitnya 84 petak kolam khusus untuk pembibitan ikan, baik kolam konvensional maupun kolam modern. 87 petak kolam khusus untuk pembesaran ikan, baik kolam konvensional maupun kolam modern. 34 kolam yang digunakan untuk pembibitan dan pembesaran. Angka konsumsi ikan Kota Banjarbaru 54,8 per kapita per tahun. Salah satu komoditas unggulan yang sangat diminati yaitu ikan gabus atau haruan dan ikan betok atau papuyuk, sehingga memiliki peluang usaha yang cukup besar di bidang kuliner maupun olahan hasil perikanan. Ikan gabus atau ikan haruan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kalsel. Jenis ikan sungai ini populer dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan dan diinovasi dalam bentuk kuliner, seperti masakan ketupat kandangan, masak habang haruan, haruan batanak, cacapan haruan, dan lain-lain. Ikan gabus selain diminati sebagai kuliner, juga memiliki banyak manfaat sebagai obat, yang biasa diolah menjadi ekstrak albumin untuk pengobatan luka sehabis operasi. Ikan gabus memiliki banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Amir Hamzah, Ketua Pokdakan Aneka Agrowisata 3 di Kelurahan Mentaos di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Madya, Banjarbaru. Alhamdulillah, pada tahun ini kami dipercayakan untuk mengembangkan komoditas ikan gabus melalui sistem program percontohan penyuluhan perikanan. Dengan sistem yang diterapkan adalah sistem jaring bertingkat. Dengan harapan kami dengan percontohan ini dapat memenuhi permintaan pasar di Kalimantan Selatan pada umumnya, di Kota Madya, Banjarbaru pada khususnya. Adapun yang terkait dengan benih ikan gabus ini, sehingga para pembudidaya yang ada di kelompok kami bisa meningkatkan produksi daripada budidaya ikan gabus
yang mana ikan gabus ini adalah komoditas lokal untuk Kalimantan Selatan. Serta dengan ini juga bisa menunjang para kelompok kami yang lainnya dan yang ada di Kelurahan Mentaus Timur yang lainnya ini, itu akan bisa meningkatkan pendapatan daripada petani. Maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRSDMKP BP3 Banyuwangi serta juga DKP3 Kota Banjarbaru, KKP Ribon. Media pemijahan ikan gabus dengan sistem jaring bertingkat dapat digambarkan dalam sketsa berikut. Selama proses pemijahan, induk berada di dalam jaring bertingkat hingga bertelur dan telur menetas. Benih ikan gabus dari kolam pendederan yang berumur 80 hari memiliki ukuran panjang 3-5 cm. Dari pembenihan sistem jaring bertingkat dapat digambarkan sebagai berikut. Secara umum, metode ini dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk persiapan kolam, dilakukan pengeringan kolam dengan cara kolam dikeringkan sampai air habis. Kemudian dilakukan pembersihan kolam, dilakukan untuk mensterilkan kolam dari segala macam hama yang dapat mengganggu proses pembenihan ikan gabus. Langkah selanjutnya adalah pengapuran. Pengapuran dilakukan pada dasar kolam selama 1 kali 24 jam. Setelah itu kolam diisi air dengan ketinggian 40 cm. Berikutnya pemasangan media jaring. Jaring dengan ukuran 2x2 dipasang terlebih dahulu, setelah itu pada bagian dalam dipasang jaring ukuran 1x1. Langkah terakhir yaitu pengisian air. Pengisian dilakukan secara bertahap sampai dengan ketinggian 40 cm. Tahap berikutnya, pemeliharaan induk. Induk ikan gabus yang digunakan minimal berusia 1 tahun dengan bobot minimal 400 gram per ekor. Induk ikan gabus diberi pakan berprotein tinggi minimal 30%. Pemilihan induk jantan dan betina dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk fisik. Jantan memiliki bentuk kepala memanjang, badan agak ramping dan corak warna agak gelap.
Sedangkan betina memiliki bentuk kepala bulat, badan agak gemuk, dan corak warna lebih terang atau cerah. Yang kemudian ikan dipuasakan dengan tujuan untuk meningkatkan kematangan gonad. Penjodohan atau pemasangan disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan dengan perbandingan 1:1. Tahapan selanjutnya diberikan hormon opaprin untuk mempercepat pematangan gonad dan pemasangan induk. Dalam penyuntikan hormon, jenis hormon yang digunakan adalah opaprin dan ODEF. Dengan dosis masing-masing, opaprin 0,2 ml per kilogram ikan, ODEF 0,3 ml per kilogram ikan. Induk yang telah memijah sebanyak 2 kali diberikan suntikan hormon ODEF agar mempercepat proses rematurasi pada induk ikan gabus. Langkah selanjutnya pemijahan. Setelah dilakukan penyuntikan ikan gabus yang telah dipasangkan, proses selanjutnya yaitu memasukkan induk ke dalam jaring 1x1 dan induk ikan gabus dipuasakan selama 1 minggu. Setelah telur menetas, pemberian pakan dilanjutkan kembali. Kurang lebih 1 minggu induk pada jaring akan bertelur dan menetas. Larva dibiarkan dirawat oleh induk selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, induk dipisahkan dengan benih dan dipindahkan ke kolam pendederan. Tahap pendederan didahului dengan persiapan kolam, yaitu pengapuran dan pengisian air, pemberian pupuk kandang, dan prebiotik. Selanjutnya pemeliharaan dilakukan dengan mengatur suhu air dan kejernihan air serta pemberian pakan cacing sutra selama 2 minggu, dan dilanjutkan dengan pakan pelet. Kemudian dilakukan proses sortasi, yaitu penyortiran benih ikan sesuai ukuran. Benih yang sudah masuk ukuran pasar, siap dipanen dan dijual. Pembesaran ikan gabus konsumsi. Wadah budidaya yang bisa digunakan adalah kolam terpal, bundar atau persegi, kolam beton, dan tanah. Sebaiknya wadah budidaya ikan gabus diberi penutup untuk menghindari agar ikan tidak meloncat. Pengelolaan air. Air bagian bawah dibuang sebanyak 10 cm setiap harinya untuk membuang sisa kotoran ikan. Kemudian kolam diisi air baru dan dibiarkan mengalir selama 12 jam jika wadah budidaya di kolam bundar atau persegi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Cara pemberian pakan dilakukan dengan metode ad libitum atau sekenyang-kenyangnya. Jika terjadi serangan hama dan penyakit ikan, penanganannya menggunakan perendaman air garam atau pemberian antibiotik secara berkala sampai ikan sembuh. Albumin ini sangat bermanfaat terutama bagi orang yang pasca operasi. Yang kedua adalah untuk menambahkan gizi, baik itu untuk anak-anak, ibu hamil. Nah, pokoknya bagi yang kekurangan gizi ini sangat tepat sekali manfaatnya. KKP